warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helmi Rahmawati, NIM 18002144, di mana pada video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu pembinaan keterampilan mengajar. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian yaitu keterampilan menjelaskan. Saya jelaskan sedikit bahwasannya keterampilan menjelaskan ini sangat penting dikuasai oleh guru ataupun calon guru, karena materi yang akan disampaikan jika dijelaskan secara jelas dan tepat, maka akan mudah dimengerti oleh siswa. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan ini. Yang pertama yaitu kejelasan kata atau suara, di mana kata yang harus disampaikan oleh seorang guru haruslah jelas agar siswa mudah mengerti. Yang kedua yaitu memberikan penekanan terhadap penjelasan yang memang harus diberikan penekanan. Jadi ada kata-kata yang penting harus ditegaskan atau ditekankan secara jelas sehingga siswa mudah memahami dan mengerti. Yang ketiga harus bisa menciptakan suasana umpan balik agar siswa ikut aktif dan peran dalam pembelajaran tersebut. Untuk videonya silahkan disimak di slide berikut. Selamat siang Anda semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Anda, sehat? Sehat Bu. Puasanya gimana, lancar? Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya di sini Nanda. Saya Bu. Silahkan kepada Yesi untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang kita percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Dila. Hadir Bu. Yesi. Hadir Bu. Hafiz. Mana Hafiz? Absen tak Bu? Lain kali kalau absen bikin surat hadir ya. Kasih tahu sama temannya ya. Baiklah Anda semuanya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari bukti transaksi dan juga alat yang digunakan dalam transaksi. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa itu bukti transaksi? Saya Bu. Ya, silakan isi apa? Bukti transaksi yaitu sebuah bukti yang tertulis dari setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis Bu. Ya, benar sekali bahwasannya bukti transaksi ini merupakan suatu catatan atau bukti yang digunakan oleh pihak perusahaan ataupun bisnis untuk sebagai catatan bahwasannya telah terjadi pertukaran barang ataupun jasa ataupun sesuatu yang nantinya dijadikan sebagai bukti. Yang lalu juga kita sudah membahas alat-alat yang digunakan dalam transaksi ini. Nah, siapa yang masih ingat alat yang digunakan dalam transaksi? Saya, silakan Dila. Alat transaksi terbagi atas dua macam, yaitu tunai dan non tunai. Ya, benar sekali bahwasannya ada dua macam alat dari yang digunakan dalam transaksi ini. Yang pertama itu alat tunai. Biasanya alat tunai ini terdiri dari uang, dan alat non tunai ini seperti dari uang elektronik ataupun m-banking dan yang lain-lainnya. Nah, Ananda semuanya, untuk melanjutkan materi minggu lalu, Ibu akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis dari bukti transaksi. Nah, ada dua jenis dalam bukti transaksi ini. Yang pertama yaitu jenis bukti transaksi internal dan yang kedua yaitu eksternal. Nah, jenis transaksi internal ini merupakan suatu transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama bukti memorandum, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk. Nah, bukti memorandum ini merupakan suatu bukti yang biasanya dipakai oleh pemimpin atau pimpinan untuk membayar gaji-gaji pegawai, biasanya menggunakan bukti memorandum ini. Nah, yang kedua bukti kas keluar dan bukti kas masuk, biasanya digunakan untuk keperluan uang masuk dan uang keluar perusahaan. Yang kedua yaitu jenis dari bukti transaksi eksternal. Ada beberapa bagian dari bukti transaksi eksternal ini yang mana terdiri dari bukti faktur atau bukti nota debit, kwitansi, rekening bank, rekening koran, dan lain-lainnya. Nah, apa sih dari bukti eksternal ini? Bukti eksternal ini merupakan bukti yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan luar. Jadi jika ada terjadi pertukaran atau transaksi antara perusahaan satu dengan yang lainnya, biasanya menggunakan bukti transaksi eksternal ini. Nah, jenis-jenis dari bukti transaksi eksternal ini, yang pertama biasanya faktur. Faktur ini sebuah transaksi perhitungan penjualan secara kredit dan dibuat oleh pihak penjual
Yang kedua yaitu bukti kwitansi. Bukti kwitansi ini biasanya berbentuk selembar kertas biasanya dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan pertukaran tersebut. Yang selanjutnya rekening koran atau rekening bank. Mungkin Ananda semuanya sudah pada tahu apa rekening koran dan seperti apa bentuk dari rekening tersebut. Biasanya rekening ini digunakan sebagai bukti transaksi antara pertukaran antara satu perusahaan dengan perusahaan luar. Nah, Ananda semuanya kita sudah simak bahwasannya jenis-jenis dari bukti transaksi ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari bukti transaksi ini. Nah, Ananda semuanya siapa yang tahu manfaat dari bukti transaksi ini? Ya, benar sekali bahwasannya manfaat dari bukti transaksi ini dapat dijadikan sebagai barang bukti dan nanti dijadikan sebagai barang bukti untuk pertanggungjawaban jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan. Jadi, bukti transaksi ini dijadikan sebagai barang bukti atau barang yang dijadikan sebagai barang pertanggungjawaban nantinya jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan. Nah, dari sini Ibu harap Ananda semuanya bisa mengerti apa itu bukti transaksi, apa saja jenisnya, dan apa manfaatnya. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas contoh-contoh dari bukti-bukti transaksi ini dan Ibu harap Ananda semuanya bisa belajar dan lebih mencari sumber-sumber yang nantinya bisa kita diskusikan untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.